Hai, shalom semua. Salam beribadah online kepada kita. Di sini saya memaklumkan kepada kita bahwa kita akan menjalankan uang persembahan dalam keluarga, menyerahkan secara pribadi, online, transfer online atau bank in sendiri di akun tertera di atas. Tuhan memberkati kita. Salam selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi ini dahulu saya ucap syukur kita semua karena kasih Tuhan, diberikan Tuhan pada kita, diberikan kesempatan kita, kesehatan pada hari ini. Itu juga luar biasa Bapak kita. Jadi sebelum kita melakukan ibadah raya online kita pada pagi ini, mari kita jemaat Tuhan saja kita berdoa bersama dimanapun Anda berada, dimanapun kita maupun kesibukan dan pekerjaan. Mari kita ambil kesempatan ini pada hari Ahad ini, mari kita berdoa dan terus fokus dalam pelayanan kita dengan online ibadah raya kita pada pagi ini. Jadi mari kita ajak jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terpuji Bapa, kami sungguh syukur Tuhan pada pagi ini karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pada kami. Engkau telah mencurahkan anugerah-Mu pada kami Tuhan, hingga kami diberi kesehatan. Engkau telah memelihara kami Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami mulakan ibadah raya online kami pada pagi ini Tuhan, kami serahkan tangan-Mu biar Engkau menyertai juga jemaat-jemaat yang mengikuti online Tuhan, maupun di mana mereka berada, di rumah maupun di luar dan tempat kerja. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan diberkati diwatnya Tuhan firman Tuhan, betul pujian yang kami bawa pada pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Juga sekali lagi kami berdoa jemaat kami yang di mana mereka berada pada ketika ini. Tuhan Yesus, Engkau lawati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, supaya jemaat kami STB Kota Penamar Tuhan semuanya Tuhan diberi kekuatan, sukacita, diberkati juga dari pekerjaan, diberkati juga kesehatan kami semua Tuhan. Juga apa yang kami lakukan biar Engkau Tuhan menyertai. Juga dari awal Tuhan kebaktian kami para pagi Tuhan berserah tangan biar Engkau menyertai dari awal ibadah selasanya. Tuhan terus memberkati juga jemaat yang kami sama-sama pada pagi ini yang mengikuti online pada pagi Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka terus diluati dengan Roh Kudus Tuhan, supaya hati mereka terus dijamah Tuhan, supaya kerinduan kami bersama-sama berkumpul di gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan negara kami dilanda COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa-kuasa roh-roh jahat Tuhan, sakit penyakit ini Tuhan, supaya Tuhan negara kami dipulihkan. Kami mau Tuhan seperti dahulu Tuhan berkumpul di rumah-Mu Tuhan, bersama memuji nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, terpuji Bapa, ini doa kami Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami karena kebaikan Tuhan hingga kami hari ini bernapas karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terpuji Yesus Kristus, kami sembah berdoa, hingga syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua yang mengikuti ibadah online ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita, yaitu terima sukacita surga. Saya percaya kita semua yang mendengar dan mengikuti ibadah online ini, kita menerima sukacita yang datang dari surga. Haleluya. Yang
satu pujian lagi, yaitu Onsoi Taka Amalayu. Sebelum kita mau mendengar akan sabda firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian penyembahan ini sebelum kita mau mendengar akan sabda firman Tuhan. Kita tahu di dalam setiap yang kita hadapi saat ini, berbagai goncangan, berbagai yang kita hadapi, namun itu bukan melemahkan kita. Kita tahu Tuhan itu ada di pihak kita, menjadikan kita lebih kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saat kita lemah, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tumpang
Mari kita melihat di dalam firman Tuhan Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Maka mari kita semua percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Oh, kami percaya Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan buat kita semua. Dan kita ada pada hari ini oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan mari kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin membawa kita di dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami menaikkan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa atas kebaikan-Mu dan penyertaan Tuhan Yesus buat kami. Dan Tuhan, hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam ibadah raya, dalam keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan. Saya percaya kehadiran-Mu menyertai, membuka hati mereka untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga yang sedang bekerja dan mereka sedang mendengar firman Tuhan dengan secara online Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, urapan-Mu menjamah, mengurapi setiap pribadi kami. Ini kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang membawa firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Semua ini kami minta hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang lepas, saya telah membawa kita dengan firman Tuhan, yaitu pribadi yang setia. Pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita dengan firman Tuhan, yaitu sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Nah, minggu lalu, saya membawa kita dengan firman Tuhan, pribadi yang setia. Pribadi yang setia itu, kita melihat adalah orang yang berusaha dan tidak akan putus-putus untuk melakukan perjuangannya untuk melihat
segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Melalui proses cabaran yang kita lalui dalam kehidupan kita, membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawakan kita tentang firman Tuhan, sukacita karena Tuhan. Bagaimana kita mengetahui yaitu sukacita itu membawa berkat bagi kita semua. Nah, ketika kita menerima sesuatu pemberian dari seseorang, kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, bukan? Ya, kalau ada sesuatu yang kita terima daripada orang dan memberi dengan kita merasa diperhati dan kita katakan, wah orang ini baik, dan kita lega, kita ada kegembiraan dalam hati kita karena kita menerima sesuatu dari orang. Berarti sukacita itu kita akan nikmati sesuatu yang indah yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, Yesus Kristus ia meninggalkan kemuliaan dan kelimpahannya dan kerajaan, datang ke dunia dan menyerahkan kehidupannya supaya sebaliknya kita akan mendapat berkat hidup yang daripada Dia. Nah, sebagaimana Allah telah menetapkan anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Roma 8 ayat 29 yang berbicara demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, bahagian yang pertama yang saya akan bawa untuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini jemaat Tuhan, yaitu kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah berbicara tentang bagaimana mengetahui sukacita membawa berkat. Bagaimana mengetahui sukacita itu membawa berkat. Tadi firman Tuhan menyatakan, sukacita yang kita nikmati dalam hidup kita, yang membawa satu berkat. Pada waktu kita menerima sesuatu yang buat kita merasa sukacita. Amin. Nah, tidak ada cara yang lebih baik yang dapat kita lihat daripada apa yang kita lihat daripada firman Tuhan. Karena Yesus Kristus telah memberi tanpa ragu-ragu atau khawatir seperti Ia katakan. Juru selamat kita pernah memberitahu kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah, jadi motivasi terbaik kita untuk memberi dengan murah hati dan sukacita adalah bahwa hal itu menyenangkan Tuhan dan mencerminkan anugerah keselamatannya bagi kita. Nah, Allah di dalam bahagian ini menyatakan tentang kemurahan hati yang dinikmati adalah suatu yang kita lakukan. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Kita memberi dengan murah hati dan sukacita adalah hal itu menyenangkan hati Tuhan. Sukacita itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, surat kedua, kita lihat di sini, saya membawa kita dalam bahagian yang kedua, yaitu memiliki keyakinan yang besar dalam kehidupan untuk menerima daripada Tuhan. Yaitu memiliki satu keyakinan yang besar dalam kehidupan kita untuk menerima keyakinan yang besar yang daripada Tuhan. Dalam firman Tuhan menyatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 yang menyatakan,
camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini menyatakan tentang berkat yang kita nikmati. Bahwa kalau kita ingin suatu yang sebagaimana saya katakan tadi, sukacita itu adalah datangnya apabila kita menikmati sesuatu dalam kehidupan kita. Sukacita yang kita nikmati itu apabila kita menikmati sesuatu daripada hasil dan usaha yang kita lakukan. Nah, kebenaran itu pernah diungkapkan oleh Salomo 1000 tahun yang lalu. Dia menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemirahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat 10 yang menyatakan. Berarti jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ingin membawa kita untuk menikmati sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang kita nikmati daripada Tuhan itu adalah daripada kita sendiri akan menikmatinya. Nah, dalam Kristus sendiri, dalam Yesus Kristus sendiri, yaitu pernah menyatakan, berilah dan kamu akan diberi. Kita lihat di sini, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ia menyatakan tentang curahan yang kita nikmati daripada Dia. Dalam Amsal 3 ayat 9 ayat 10 yang jelas yang menyatakan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Salomo. Juga Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Memang benar bahwa dalam firman Tuhan ini adalah menyatakan tentang belas kasihan, dan yang memberi itu adalah satu jaminan yang kita akan menikmatinya. Dalam Mazmur 112 ayat 5. Jemaat Tuhan, apa yang kita inginkan pada hari ini? Bahwa firman Tuhan menyatakan tentang hal yaitu sukacita karena Tuhan. Banyak orang yang tidak bersukacita oleh karena Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia kehilangan sukacita dalam hidupnya. Dia kehilangan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah sediakan untuk dia. Tuhan telah berjanji, Tuhan telah menyatakan bahwa Dia telah menyediakan segala sesuatu bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat, kita tidak akan takut. Kita tidak dapat menikmati suatu sukacita yang memenuhi hidup kita itu di luar kehendak kita, jemaat Tuhan. Kita tidak dapat menikmati sukacita itu yang kita boleh pinjam daripada orang lain untuk menyenangkan hati kita. Itu sebabnya dunia kehilangan sukacita yang daripada Tuhan. Karena mereka selalu meminjam sukacita daripada orang-orang yang lain. Tidak ada daripada kepribadiannya untuk menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Pada waktu kita untuk menikmati sukacita untuk bersama-sama dengan orang lain, berfuya-fuya dengan orang lain, mungkin sukacita yang kita nikmati itu hanya untuk sementara waktu, untuk menyenangkan hati kita. Tetapi untuk bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kehilangan sesuatu, karena Dia selalu memenuhikan setiap keperluan dan kepenuhan hidup kita. Juga dalam Meleaki 3 ayat 10 menyatakan, ini adalah prinsip yang jelas menyatakan tentang pemberian kita tidak dapat melampaui pemberian Sang Pencipta kita. Nah, semakin banyak kita berikan bagi pelayanan Tuhan, firman Tuhan menyatakan, semakin banyak yang akan kita perolehi. Faktanya, satu-satunya tempat di mana Allah mengundang kita untuk melihat, yaitu berkat yang daripada Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, nah, di mana
di dalam Maliaki ini menyatakan tentang bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maliaki menyatakan bahwa dia mau. Nah, kalau kita berbicara tentang sukacita karena Tuhan, orang yang bersukacita itu buat satu kesyukuran yang kita nikmati. Orang yang bersukacita itu bahwa dia tahu bahwa dia sudah memiliki sesuatu yang daripada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawa kita, yaitu dari hal sukacita karena Tuhan. Belajar kita bahwa apa yang ada dengan kita jemaat Tuhan, apa yang kita perolehi pada sekarang ini adalah semuanya adalah daripada Tuhan. Semuanya daripada Tuhan. Tidak ada daripada sesiapa. Segala pekerjaan kita, kekuatan kita, semua berkat-berkat yang kita perolehi tidak ada daripada kekuatan manusia. Semuanya daripada Tuhan. Tetapi jangan kita memikirkan sesuatu apa yang kita perolehi itu untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menikmati berkat-berkat, kekuatan, pelindungan, dan sukacita yang dia nikmati kepada Tuhan. Sekalipun kita menikmati yang seadanya ada dengan kita, tetapi kesyukuran itu, sukacita itu selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang merasa kebaikan Tuhan itu, ia akan melimpah kesyukuran kita dalam hidup kita. Karena dia selalu menyertai, memberkati setiap kehidupan kita jemaat Tuhan. Nah, firman Tuhan juga menyatakan tentang hal ibadah yang sejati. Dalam rumah juga menyatakan ibadah yang sejati itu dimaksudkan firman Tuhan adalah dia menyatakan persembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan yaitu tubuh kita sebagai ibadah yang sejati? Yaitu kita harus memiliki kebenaran yang dari Allah. Baru kita dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Satu persembahan yang hidup dengan Tuhan. Orang yang selalu mencari Tuhan, setia melakukan ibadah kepada Tuhan, setia melakukan yaitu amanat kita, yang tanggung jawab kita, komitmen kita untuk pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang saya akan bawa untuk kita pada pagi hari ini, yaitu menerima imbalan setimpal dengan pemberian yang terbaik. Dalam Amsal 11 ayat 24 hingga ayat 25 yang menyatakan, ada yang menyibar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Wah, bestnya kan ayat ini. Dalam Amsal 11 ayat 24 ayat 25. Ada yang menyibar harta katanya, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, kita lihat ada beberapa bahagian yang sangat memberkati di sana. Ada yang menyibar harta tetapi bertambah kaya. Menyibar harta. Suatu kekayaan harta yang ada dengan kita itu tidak selama-lamanya yang kita nikmati. Tetapi selalu kita menikmati sukacita apabila kita memiliki kecukupan daripada apa yang kita sudah nikmati. Tetapi mari kita belajar supaya apa yang ada dengan kita itu kita selalu
menikmati setiap hari. Karena semua itu adalah daripada Tuhan. Nah, Paulus menyatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, pemberian yang bersukacita harus menjadi gaya hidup seorang Kristen ataupun orang yang percaya yang memahami tentang kasih karunia Allah. Ya, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menyatakan, mencerminkan kehidupan kita sebagai seorang yang penuh dengan kemurahan, karena kita sudah menikmati kemurahan yang daripada Allah. Nah, ketika kita dengan murah hati memberi tanpa paksaan, Allah menjamin bahwa kita akan dijaga dan dipelihara oleh Dia. Dia menjaminkan hidup kita, jemaat Tuhan. Allah menjaminkan kehidupan kita. Berkat-berkat itu selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini yang saya akan bawa untuk kita menyatakan tentang sukacita karena Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itu yang membuahkan suatu sukacita yang mengalir dalam hidup kita untuk menikmati sesuatu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Juga di dalam 1 Tuarik 29 ayat 14 dan Mazmur 139 ayat 16 yang menyatakan, yaitu talenta yang kita nikmati. Dan di dalam bahagian ini menyatakan, waktu kita memiliki sesuatu itu, rasa kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Kita memiliki satu kemurahan yang ada dalam hati kita untuk melakukan untuk Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan, kalau kita lihat keadaan dan situasi kita pada masa sekarang ini, dalam saat ini, mungkin kita katakan kita lebih fokus kepada kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Mungkin kita pernah melihat keadaan sekarang yang membuat kita rasa takut. Apalagi kita mendengar berita-berita di kaca TV yang sekarang ini, dan keadaan yang seperti ini dan keadaan seperti ini. Mungkin kita berusaha untuk mencukupi dan mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan kita ini. Persiapan secara di luar kehendak Tuhan itu, segala-galanya kemungkinan kita tidak dapat menikmati. Tapi mari kita seimbangkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita membagi bahagian yang Tuhan katakan dalam Maliaki itu. Yang bahwa firman Tuhan mengajak kita membawa persepuluhan kita itu di rumah Tuhan. Berarti bahagian Tuhan itu yang kita bagi kepada Tuhan. Yang bahagian kita itu biar kita punya. Setiap kita membawa kepada Tuhan itu, setiap itu kita menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan, karena janji Tuhan itu selalu memenuhi segala keperluan kita, selalu kita nikmati dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Firman Tuhan selalu kan yang kita dengar tentang hal melakukan kehendak Tuhan. Sukacita kita nikmati daripada Tuhan selama-lamanya. Kita tidak boleh yaitu pinjam daripada orang lain untuk menikmati sukacita dari Tuhan. Tapi kita sendiri yang menikmati daripada Tuhan. Tetapi ingat, jangan kita salah untuk melangkah, menyatakan sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau memberi untuk saya. Tetapi Tuhan nyatakan, sesuatu yang kita terima daripada Tuhan adalah kita selalu melihat kepribadian kita yang setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan menyatakan juga dalam 1 Petrus 4 ayat 11 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Ini menyatakan tentang melayani.
Melayani, kita lihat di sini. Melayani itu adalah satu daripada kepribadian kita untuk melakukan. Melayani itu adalah satu yang kita lakukan, pekerjaan kita. Tidak sepertinya yang dimaksudkan firman Tuhan. Melayani itu, yaitu kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang guru, dan menjadi seorang pemimpin. Melayani Tuhan itu adalah satu tindakan kita untuk melakukan, membantu pelayanan Tuhan di gereja. Kita tidak menjadi hamba Tuhan pun, kita tidak menjadi seorang pemimpin gereja pun, tetapi kita adalah salah satu orang yang setia melakukan secara pribadi dalam pelayanan Tuhan. Kesetiaan itu melihat kita sudah bersama-sama dengan pelayanan Tuhan. Nah, kita lihat juga di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 menyatakan tentang kasih Allah yang sangat besar yang telah Dia curahkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengurniakan. Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Karena barang siapa yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adalah baik jika kita mengingat bahwa kita diselamatkan karena Allah memberi dengan begitu berlimpah. Allah memberi yaitu dengan begitu berlimpahnya kepada kita. Kasih Allah yang Dia berikan. Apa yang Dia berikan? Dia memberikan anaknya yang Tuhan itu. Yesus Kristus, anak Allah. Berarti kita tidak akan takut apapun kalau kita sudah memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anaknya, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dalam Matius 5 ayat 14 yang menyatakan, ketika kita mempercayai Allah dan memuliakannya dengan mempersembahkan waktu, harta, dan talenta, terang kita sedang bercahaya di hadapan manusia ataupun dimanapun kita berada. Nah, kebaikan yang kita nikmati, kebaikannya kita sudah memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Kita menikmati satu kuasa Allah itu yang selalu memberkati dalam hidup kita. Ini yang kita tunggu nanti. Kita harus menjadi terang kepada dunia ini dengan apa yang ada dengan kita. Kita harus menikmati sukacita yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan yang tidak mengizinkan kita, tetapi mari kita membawa keluarga kita. Nikmati sukacita yang daripada Tuhan itu. Kekuatan kemenangan yang kita terus setia mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya. Setiap bulan itu biasanya di gereja, kami sebagai pastor mendoakan jemaat Tuhan dalam pekerjaan kita selama dalam 1 bulan. Kita sudah melangkah kepada bulan Januari. Saya percaya bulan Januari kita ada yang menikmati sukacita yang berlimpah dalam hidupnya. Karena berkat kekuatan, berkat pemeliharaan, berkat kecukupan yang Tuhan lakukan. Mungkin ada yang juga yang dalam kelemahan dan kekuatan. Tapi kita doakan supaya bulan yang kita akan tinggal nih, kita akan menikmati berkat kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kecukupan, pelindungan yang Tuhan lakukan, seterusnya dan seterusnya kita melangkah dalam hidup kita. Supaya kita menikmati sukacita yang daripada Tuhan itu selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita selalu bersama dengan Dia jemaat Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Dimanapun Anda semua berada jemaat Tuhan, saya akan berdoa untuk kamu supaya kamu dilindungi Tuhan. Mari kita setia, bawa keluarga kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan, penyertaan, mohon kecukupan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mulai setia. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dia memberikan kita penuh dengan kemurahan hati, belas kasihan. Tuhan tidak pernah menolak kita pada waktu kita selalu
yaitu datang kepada dia. Dia sudah mengaturkan setiap waktu itu kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita boleh bayangkan, mungkin Tuhan kan bagaimana dia, tapi kita boleh membayangkan bila kita merenungkan kebaikan Tuhan itu. Mungkin kalau secara manusia kita boleh bayangkan jika ada seseorang yang sangat memerlukan ataupun seseorang itu dan dia berdiam di rumah, kita tidak tahu kalau dia jauh daripada kita. Kita tidak tahu apa yang dia hadapi dalam kehidupan dia. Tetapi kalau dia menyatakan, oh saya minta pertolongan, saya perlu ini dan tolong saya. Walaupun semua orang tidak akan bertindak, mungkin ada satu orang, dua orang yang akan memperhati orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu selalu menanti dan saat menunggu kita. Karena dia sudah mengatur waktu-waktu kepada setiap orang yang percaya, yang datang kepada dia. Tuhan mau kita supaya kita belajar. Walau dunia ini, kalau hidup umur kita semakin tahun kan, semakin meningkat. Dan berarti usia itu membawa kita untuk melihat lagi lebih jauh tentang kehidupan kita. Kalau orang yang dewasa. Tapi kalau anak yang kecil, dan setiap tahun itu kita lihat perubahan anak itu. Sejak dia lahir dan dia tidak dapat buat apa-apa, hanya ibu itu. Dan terus menerus memelihara dan menjaga anak itu, memberi dia minum. Dan sampai anak itu berumur 3 bulan dan sebagainya. Dan dia sudah mulai ada senyuman dan dia mulai miring dan sebagainya. Terus kepada 1 tahun perubahan anak itu kita lihat. Dan tahun juga kita akan lihat dan perubahan anak itu makin besar dan makin besar. Tapi bagaimana untuk kita? Kita yang sudah berusia, yang tahu sudah memiliki, yang sudah berkeluarga, pastinya kita terus memandang, melihat di hadapan kita apa yang harus kita lakukan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan, kita akan menikmati secara pribadi yang suatu yang Tuhan lakukan, pemulihan, kekuatan, kemenangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mungkin Anda di sana, di rumah masing-masing, ataupun ada yang bekerja, yang dimanapun Anda berada, mari kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini untuk firman Tuhan. Karena tidak ada kekecewaan bila kita menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kita tidak akan mengalami yaitu kesusahan karena kita selalu menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik itu persembahan khusus dan persepuluhan, pemberian kasih kita dan sebagainya, misi penginjilan. Dan kita berdoa, kiranya pemberian kita pada hari ini, Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sudah membuka hati kita. Tuhan tidak menilai satu pemberian kita pada hari ini, tetapi Tuhan melihat hati kita. Satu pemberian yang kita beri adalah satu membawa sukacita untuk Tuhan. Amin. Juga kita berdoa, yaitu untuk jemaat kita. Kita sudah mendengar pada minggu yang lepas, yaitu satu keluarga jemaat kita yang Ibu Tilin positif COVID, yang masih di hospital Serdang. Dan baru kemarin juga saya telah mendengar bahwa suaminya juga positif COVID dan juga anaknya yang masih kecil yang demam. Mari jemaat Tuhan, kita sokong keluarga ini dalam tangan Tuhan. Kita tidak dapat melawat dia, kita tidak dapat bersama dengan mereka. Tapi saya percaya doa kita pada hari ini akan mengangkat mereka dan mereka akan melihat sukacita yang dari Tuhan, dari surga, yang akan dicurahkan kepada mereka. Mereka akan dibungkusi, mereka akan dibebas, mereka akan dilepaskan daripada kuman penyakit COVID ini. Dihancurkan. Kita berdoa, kita percaya Tuhan. Hanya Tuhan. Kalau apa yang Tuhan lakukan, mari kita selalu menikmati kemurahan daripada Tuhan. Kita memiliki kasih, kekhawatiran, ketakutan untuk apapun ada di sekitar kita. Hanya kemenangan yang kita peroleh daripada Tuhan.
Di dalam Yesus Kristus jangan takut. Biar kita takut ada di sekitar kita untuk kita berjaga-jaga. Tetapi Yesus selalu menjaga kita. Mari kita sama-sama. Kamu di sana berdoa bersama dengan keluarga kamu. Mungkin ada yang kurang sehat. Kita berdoa. Kamu berdoa dan saya akan doakan. Kamu semua, Anda semua, dimanapun berada pada saat ini. Kita jangan lupa berdoa untuk para dokter-dokter juga. Yang sangat letih, lelah untuk merawat pesakit-pesakit di hospital pada saat ini. Terutama pesakit COVID. Kita doakan mereka. Supaya mereka diberikan ketabahan. Supaya mereka diberikan ketenangan. Supaya mereka diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekalipun mereka dalam keletihan. Mungkin ada yang tidak dapat bersama-sama dengan keluarga mereka pada waktu mereka sedang bertugas. Tapi kita percaya kuasa Tuhan, pelindungan Tuhan. Kita berdoa khusus untuk negara kita Malaysia. Ataupun kita berdoa untuk seluruh negara di dunia ini. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja luar biasa. Kita minta kemenangan, urapan, jemahan daripada Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kita harus bersorak-sorai. Kita menyatakan sukacita yang daripada Tuhan kepada dunia ini. Bahwa kita akan mengalahkan kejahatan itu karena kita memiliki sukacita karena Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin dalam negara kita. Kita berdoa untuk kestabilan ekonomi dalam negara kita. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Tapi kita berdoa. Tanpa kita, siapa mereka? Dan kita doakan mereka. Supaya kemenangan, kekuatan, perlindungan, hikmat yang Tuhan berikan kepada semua pemimpin-pemimpin rakyat dalam negara. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Saya yang akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami menaikkan syukur dan banyak terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Kiranya semua jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman-Mu yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka. Biarlah lewat kehadiran-Mu Tuhan memberkati, menyentuh setiap kehidupan mereka Bapa. Supaya Tuhan berkat-berkat-Mu kami selalu nikmati dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada Tuhan. Urapi mereka dengan urapan yang baru Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Supaya mereka terus setia mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Dalam bulan kami sudah melangkah pada tahun ini kepada bulan Januari, Engkau memberkati kami untuk melangkah kepada dalam bulan Februari ini, supaya berkat-berkat Tuhan kami nikmati dalam kehidupan kami, pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Kami selalu menikmati sukacita yang dari Tuhan. Lepaskan kami dari segala, yaitu kegagalan kami yang membuat kami tidak dapat bersukacita. Oleh karena kami mau supaya kami selalu menikmati apa yang dengan yang kami inginkan. Tapi Tuhan, kami mau Tuhan supaya kami dibebaskan dari segala keinginan-keinginan yang memenuhi hati kami di luar kehendak Tuhan. Tapi kami klaimkan kuasa-Mu karena kami tahu Tuhan, bila kami selalu bersama dengan-Mu Bapa, kami selalu menikmati kemenangan, kekuatan, pembebasan yang dari Tuhan. Berikan kami Tuhan selalu melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Apapun seada yang Tuhan sudah beri untuk kami, kami bersyukur Tuhan. Karena berkat-berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa. Tuhan, untuk jemaat kami yang sakit pada saat ini. Terutamanya kami berdoa untuk Ibu Tilin yang ada di Hospital Serdang yang positif COVID. Dan juga suaminya yang baru-baru ini juga yang positif COVID, kami berdoa. Anaknya yang sakit, kami klaimkan kuasa-Mu. Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah sentuhan-Mu, jamahan-Mu, memberi mereka kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Mengalir Tuhan,
menyuci segala kuman penyakit ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus semuanya akan dihancurkan. Dan kami berdoa untuk para dokter-dokter yang merawati mereka. Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka kesabaran, beri mereka kerendahan hati. Penuhkan kasih dalam kehidupan mereka seperti Engkau Tuhan. Karena mereka yang sudah Tuhan panggil dalam pelayanan ini dan untuk mengobati, membantu pesakit-pesakit. Saya percaya Tuhan, Engkau menolong mereka supaya mereka tabah untuk menghadapi segala cebaran dalam mereka menjalankan tugas mereka ya Bapa. Berkati keluarga-keluarga mereka juga Tuhan Yesus. Pelindungan-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Malaysia ini. Tuhan, pulihkan negara kami. Kami mau Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Surak-surai yang dari surga akan bertakhta, berkarya dalam negara kami Malaysia ini Tuhan. Oh haleluya. Berkati pemimpin-pemimpin rakyat kami ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, supaya Tuhan memberikan mereka ilham, hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka adalah wakil Allah yang Engkau sudah mempercaya untuk mentakbir, memimpin dalam negara kami Malaysia ini. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami mau Tuhan melihat kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam negara kami Malaysia ini Tuhan. Seluruh dunia ini juga Tuhan kami berdoa. Biar bungkusan-Mu menyertai negara-negara yang sudah dilanda penyakit corona ini di Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan mengalir. Berilah kami Tuhan selalu setia mencari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk jemaat kami. Engkau memberkati mereka. Biarlah setiap pemberian yang kami berikan kepada Tuhan hari ini, satu pemberian yang hidup daripada Tuhan. Kami mulai melihat kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami mulai melihat kasih-Mu, kebaikan Tuhan terus-menerus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap pribadi jemaat kami. Dan hamba-Mu sendiri juga Tuhan. Urapi hamba-Mu kekuatan dengan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kemenangan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Semoga kita akan jumpa pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat berhari Minggu dan selamat beribadah walau dimanapun kita berada. Sentiasa patuhi SOP, lindungi keluarga kita jaga kita, and stay at home. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, alansan au rakawi-kawi pahaka, baik taka lako-lako rapaat COVID-19 hitu. Mahun taka rapahun, stay at home. Salam, moncai susuam. Amahun takayak rapahun. Kono sino urusan takara intok no ulun nasuwang mintawoy taka. Wangon taka isopi itaka halong ritaka. Amahun nyak rapahun. Tuhan memberkati taka kawi. Bye. Hai, stay at home. Sentiasalah membasuh tangan dan keluar jika perlu sahaja. Sila patuhi SOP. Hai, selamat pagi, sedang kaswaban. Sepanjang PKPDT, memarasaku pakadada sa kawiwalay, kadabi panaw-panaw, andung hingga urusan itu penting. Jadi sekali lagi memarasaku, madadanda sa kawiwalay, kadabi panaw-panaw, andung hingga urusan. Stay at home, sayangi keluarga kita. Tuhan memberkati. Hai semua, stay at home, jaga jarak, patuhi SOP, and don't forget to wash your hands oftenly. Hai, shalom untuk kita semua. Oke, masa sekarang ini adalah PKP, jadi kita stay at home, jangan berjalan